baik. Ya. Oke. Di mana dalilnya bahwa orang Islam menuhankan Muhammad? Sekarang kita bicara dulu apa definisi menuhankan. Setuju? Karena kita nggak bisa menyimpulkan si A menuhankan ini, si B menuhankan ini tanpa kita tahu definisi menuhankan. Setuju atau tidak? Menuhankan maksudnya menuhankan siapa? Menuhankan. Nah, kan udah aku bilang kan ini. Ini golongan IQ rendah ini sulit ini. Kalau sama orang IQ rendah itu agak sulit. Aku ajak kau debat offline, mau nggak kau itu aja udah nggak banyak cerita. Di mana? Di mana? Kau serius? Aku. Iya, di mana? Di mana kau mengenal itu terjadi? Dari Jakarta aja mau kau? Kalau di Jakarta nanti kalau udah keluar password darah halal, repot nanti darah halal. Semua orang melihat bodoh kau itu. Jadi di sini kuliah kau bodoh nggak kau itu? Oke, sekarang ini siapa yang mau menampung 3.000 jamaah EDSTP ini? Biayanya gimana? Siapa yang ngasih makan? Gedungnya mana? Silakan. Kau jangan asal ngomong aja. Pokoknya udah dijamin sama siapa semuanya. Ustadz PI udah menjamin semuanya itu. Kalau kau mau. Bohong, dia aja memblokir saya kok. Dia saja memblokir saya. Kau tuh orang nggak baik, orang gila, tapi kadang dia nggak mau jalan ke orang kau lagi. Bagaimana Yusuf PI menentang saya diskusi offline, dia memblokir saya. Dia memblokir saya, dia blokir akun saya ini sama dia. Iya, kau tuh debat kayak anak-anak, jadi malas orang hadapin itu. Nggak pakai data, nggak pakai data. Walaupun walaupun ini, jangan ada blokir-blokiran. Kalau blokir tandanya sudah putus asa, frustrasi. Sekarang begini, sampaikan kepada Yusuf PI, sampaikan kepada Zuma, sampaikan kepada kabur. Dia yang kabur sendiri ya. Ya, tangan saya kan begini kan, kabur sendiri dia. Ayo. Sebenarnya kalau mau debat yang netral, ya sebenarnya begini, ini kan sudah banyak ini yang nonton ini sudah 3.200 loh. Dari dulu sudah saya jabanin, berani. Masalahnya kau nggak berani gitu loh, udah saya jabanin kau ngomong doang. Ujung-ujungnya kau nanti apa? Minta KTP, minta alamat biar bisa geruduk. Permainan kamu saya tahu. Udahlah ya. Ini online 3.300 orang. Bayangkan kalau kita harus menyediakan gedung, menyediakan gule, menyediakan lemper, bakwan, banyak ini. Jutaan habis ini, jutaan. Tapi kalau seperti ini tinggal kalian hidupin TV aja, hidupin HP. Gratis, makasih. Itu loh, gratis, kalian tinggal nonton saja. Apa bedanya sih? Yang penting kan tertib. Diskusi offline, nyalakan kamera aja kalian bentar. Saya sudah pernah tanya sama Mualaf Center Indonesia yang dulu diketuai oleh Stephen Indra Wibowo. Sekarang itu ketuanya siapa nggak tahu saya. Dulu si Hani Kristianto atau siapa gitu. Saya sudah pernah diskusi kopi darat dengan mereka. Lawan bicara saya waktu itu Ustadz siapa ya? Nah, sampai nangis itu Ustadznya saya bikin. Tapi videonya nggak berani diupload. Tidak berani mereka mengupload video itu. Sampai setelah diskusi itu berlangsung, itu 2014 acara diskusinya. Waktu itu yang membuat panitia itu namanya Amrulya. Ya namanya Amrullah siapa gitu. Dia membuat bagannya itu, kemudian kami diskusi pada waktu itu 2014-an. Kemudian
setelah diskusi itu ada penonton bikin blog membahas tentang diskusi yang berlangsung itu. Dia bilang, dalam diskusi itu pihak muslim sampai kewalahan, bahkan moderatornya ikut membantu pendebat muslim. Habis mereka pokoknya babak belur mereka. Iya. Sampai videonya itu nggak berani diupload. Ini saya ngomong betulan loh. Tanya sama Mualaf Center Indonesia. Yang ketuanya sudah meninggal itu yang katanya mau dibawain koper berapa ratus miliar dan orang Islam percaya. Memang pantas kamu masih Islam. Itu Stephen Indra Wibowo itu dia pernah khotbah ya. Dia pernah khotbah, dia bilang begini. Saya itu ya Pak ya, kurang lebih ya khotbahnya begini. Saya itu ya pernah ditawarin orang untuk masuk Kristen lagi. Dan saya dibawain uang koper-koperan berapa ratus miliar gitu katanya. Ada Islam percaya itu gitu loh. Ada Islam percaya. Aduh, pantesan kamu masih Islam dalam hati saya. Di masjid loh itu. Teman-teman mau nonton nggak videonya itu? Oh, putarkan dulu ya. Nampaknya keren itu video itu. Gimana sih kita sekali-kali nggak ya berhenti. Makasih biar kalian nggak pusing dengar lawan berdebat saya yang tiap hari ini. Nih saya tuh penting ya. Stephen Indra Wibowo. Ini sudah meninggal ini karena ya seperti itu teman. Kalau orang tukang penghujat Tuhan Yesus itu cepat meninggalnya. Udah banyak mereka seperti itu. Si siapa? Si Moko Ginta meninggal. Ayo. Terus apa lagi? Si Agustan meninggal. Aku bilang Agus aja lah. Aku nggak mau bilang Tan. Banyak temanku yang marga Tan tuh baik-baik sama aku. Jadi Tannya itu kubuang. Si Agus itu yang itu. Terus siapa lagi? Si Hadi Mulyana itu meninggal. Coba siapa lagi? Siapa lagi ya? Ada satu lagi. Siapa itu? Moko Ginta, Agus, terus Hadi Mulyana, siapa lagi? Ada satu lagi itu siapa? Sampai lupa saya namanya itu. Meninggal juga itu siapa itu? Lupa saya. Kita tonton dulu ini ya. Stephen Indra Wibowo. Miliar. Kita bilang miliar nih ya. Bagaimana dia ditawari uang miliaran nih. Emang ngeri nih teman-teman ini ya. Stephen Indra Wibowo ini sampai ditawari sekian miliar ini ya teman-teman ya. Ya nih. Kita putarkan ya teman-teman ya. Bagaimana nih, ngeri sekali nih Stephen Indra Wibowo ini. Dibawain uang berkoper-koper miliar-miliar katanya. Ngeri memang ya. Keluarga Katolik keturunan Tionghoa. Oh, bukan ini. Saya sampai hari ini masih. Sebentar. Ditawari uang. Sabar ya teman-teman ya. Kalian kan banyak nggak tahu ini kan? Video heboh ini kan? 12 miliar nih. Kemarin ada yang bawain saya duit 12M. Saya bercanda asli itu. Ngomong banyak di WhatsApp. Saya diteror tadinya. Terus di WhatsApp lembut caranya. Kamu butuh berapa untuk kembali? Saya bilang, saya nggak butuh berapa. Sudah. Kamu sebutkan saja angka yang kamu mau. Saya mah pengen ngelihat uang 12 miliar tunai. Seminggu Pak dibawain. Asisten rumah tangga saya itu yang ikut ngelihat. Dibawain 3 koper ukuran orang haji itu 3 koper. Ini 12 miliar. Iya 12 miliar. Bukan mintanya 12 miliar. Saya nggak minta. Saya pengen ngelihat uang 12 miliar seberapa. Stephen Indra Wibowo katanya pengen disuruh murtad lagi, dibawain uang 12 miliar dalam berat ini saudara-saudara. Dan jamaahnya tuh manggut. Iya. Sepenting apa Stephen Indra Wibowo? Sampai ada orang Kristen yang pengen dia masuk agama lamanya dan ditawari dibawain uang katanya. Berapa 3 koper katanya 12 miliar.
ketumbean saya langsung. Aduh, berat memang kita ini ya. Berat. Tapi inilah kenyataan. Inilah faktanya, saudara-saudara. Aduh. Iya, penipu kumpul sama penipu. Oke. Her dan Aini. Silakan, Muslim? Halo, salam kenal bang. Iya, Muslim bang. Iya Muslim. Iya, silakan nyalakan kamera bang. Jadi ketumbean beneran kan saya kan? Gimana nih? Ya silakan. Kameranya bang mana? Ada dia. Mau dibuka. Iya silakan. Ini kebalik nih. Ada di atas kameranya. Entar dulu ya. Ayo bang ya. Mana ini? Oke baik, ini nampaknya orang nggak jelas nih teman-teman. Ini nyalakan kamera aja dia muter kesan penakian kemarin. Oke, kita kasih naik lagi nih, ada Antah. Ayo kita kasih naik. Tolong ya, kalau kamu Muslim tapi kamu sudah malu dengan agama kamu, sudah kamu nggak pede lagi kamu menunjukkan jati diri kamu sebagai Muslim, jangan naik. Saya nggak paksa kamu naik. Yang saya suruh naik ke sini itu Juma, YUSUPI, guru-guru itu ya. Kalau kamu sebenarnya saya suruh nonton aja. Antah, silakan. Antah, kameramu mana? Oke, baik, kita kasih turun lagi ya, karena banyak yang gelagapan nih, kejang-kejang. Oke teman-teman ya, sambil menunggu Muslim lagi naik, saya minum dulu sebentar. Ya teman-teman ya, saya iklan dulu ya teman-teman ya. Pemirsa Edis TV dimanapun teman-teman sekalian berada, jika teman-teman mendapati bahwa channel Edis TV ini bermanfaat, jika teman-teman mendapati bahwa channel Edis TV ini memberikan wawasan, pengetahuan, menghibur dan membuat Anda tertawa, teman-teman Edis TV bisa support saya di yang tertera di layar ya teman-teman ya, di rekening BR ya, dan nomor rekening 02 sekian seperti yang tertera di layar. Nah bagi teman-teman, karena ini sudah pukul 9:30 malam, mungkin banyak yang nonton sambil meletakkan HP-nya dan sambil tidur-tiduran, jadi mereka tidak lihat ini. Jadi teman-teman yang masih terjaga, teman-teman bisa lihat layar Anda, teman-teman bisa tangkap layar ya, kemudian teman-teman kalau udah berdekat berlebih bisa support saya di situ teman-teman. Nah untuk apa supportnya itu teman-teman, seperti yang saya katakan lagi teman-teman, supportnya adalah untuk membantu meringankan ya, atau berpartisipasi dalam mensupport rumah apologet anti geruduk ya. Kita menyewa satu tempat ya, satu kamar-kamaran begitulah ya, untuk sebagai tempat berapologetika, tempat untuk memproduksi konten-konten seperti ini. Jadi kalau teman-teman ada berkat berlebih, teman-teman bisa support di situ teman-teman ya, di yang tertera di layar itu. Uangnya untuk membantu meringankan beban saya menyewa tempat. Nah puji Tuhan teman-teman, tempatnya itu sudah kita tempati, sudah saya tempati, dan sudah saya bayarkan sewanya itu selama 2 bulan, dan masih kurang 9 bulan lagi yang harus saya bayarkan ya teman-teman. Saya maunya itu saya bayar cash lunas 9 bulan baru saya tidak pusing lagi lah teman-teman mikirin besok gimana seperti itu teman-teman ya. Seperti itu. Jadi teman-teman silakan, teman-teman kalau tergerak hatinya, teman-teman bisa support saya di situ ya, yang tertera di layar. Banyak yang nonton teman-teman, yang nonton tuh ribuan sampai 2.600, tapi yang mensupport itu hanya bersegelintir saja teman-teman. Hanya dikit sekali ya, hanya nggak lebih dari 1% teman-teman. Seperti itu. Jadi ya agak miris juga ya teman-teman ya, seperti itu. Tapi nggak apa-apa lah, walaupun seperti itu, dari yang 1% itu pun tetap kita nanti akan berjalan teman-teman ya. Oke, kita kasih lagi kesempatan kepada Muslim, kita ganti lagi anunya, sebentar. Kita punya gambar yang bagus-bagus nih teman-teman ya, gambar-gambar saya bagus. Ini aku bersaksi tiada nabi yang kena sihir kecuali Muhammad.
Dan ini banyak muslim yang tidak bersaksi seperti ini. Oke, kita kasih naik ada Bere Mahesa 2. Oke, silakan. Bere Mahesa 2 silakan nyalakan kamera. Bere Mahesa 2 silakan nyalakan kamera. Halo? Oke bang. Iya, Bere Mahesa 2. Sekarang itu Bang. Iya bang, saya seorang muslim bang. Iya, silakan Bang. Silakan. Salam kenal bang. Salam kenal Bang. Silakan. Kamu itu bang, jangan terlalu bacot bang. Jangan terlalu Gimana banyak bacotnya itu, bang. Udah lama lu bang. Bacotnya di mana itu? Yang saya katakan fakta semua di mana bacotnya? Fakta apa bang? Enggak ada faktanya kamu itu ngomong. Jadi ini bukan fakta. Bukan bang, kan. Jadi bukan berarti di mana Terlalu banyak bacot kamu bang. Jangan terlalu banyak bacot bang ya. Sini ke Madura kamu. Madura sini. kemana nanti kau lari kalau Madura sini bang. Enggak. aku bersaksi tidak ada nabi yang kena sihir kecuali Muhammad. Di mana? Madura, sini ke Madura kamu. Sini Madura kalau mau. Kayaknya polisi ya. Main sini bang, main ngobrol sini. Main. Orang nanti kau tanyain nanti kalau saya main ke Madura, nanti saya di hadapan jamaah mengatakan bahwa Muhammad satu-satunya nabi yang kena sihir, nanti kalian bubar. Udah bang, jangan terlalu banyak. Ada Muhammad satu-satunya nabi yang kena sihir. Bang, enggak. Jangan terlalu banyak bacot bang. Gimana lo buktikan kamera mana? Kamera mana? Jangan mati kameramu. Kan hilang kan? Saudara-saudara. Kenapa kau jadi lari seperti itu? Enggak, kau lihat ini kamera udah serem seperti tukang cuci. Sebentar ya teman-teman ya, sebentar. Kita putarkan dulu ya, karena banyak orang Islam nggak tahu kalau Muhammad satu-satunya nabi yang kena sihir. Kita putarkan dulu ya teman-teman ya, kita putarkan dulu. Sebentar ya, sabar teman-teman. Ya, sabar. Lanjut lagi zaman yang ada di rumah. Ada pertanyaan bagus banget. Benar nggak sih Rasulullah pernah terkena sihir atau guna-guna? Lalu seperti apa nih kisah Rasulullah ketika terkena sihir atau guna-guna? Tanya sama Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Dari guruku Ustaz Maulana, Ustaz Anas Kurdi, Mas Soni dan seluruh guru kami yang menyaksikan Islam itu indah hari ini. Disebutkan bahwa baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah terkena sihir yang mengirimkannya bernama Labid al-Asam. Jadi pernah beliau diambil rambutnya, kemudian dimasukkan, digulung, disimpul sampai 11 simpul, lalu dibuang ke dalam yang namanya sumur, salah satu sumur pada saat itu yang ada di kota Madinah. Dibuang ke dalam sumur tersebut. Ketika dibuang ke dalam sumur tersebut, akhirnya sumur ini sampai berwarna kemerah-merahan. Jadi disebutkan bahwasanya ketika turun ini yang namanya rambut Rasulullah SAW bersama dengan kurma, dipakainya kurma kering untuk yang namanya bahan untuk yang namanya menyimpul rambutnya Rasulullah SAW. Dan efeknya kepada baginda Nabi SAW, Rasulullah itu sampai demam tinggi sehingga berhalusinasi. Jadi Sampai berhalusinasi. Jadi banyak orang yang nggak tahu bahwa nabinya itu kena sihir. Kalau masih kurang satu video, kita kasih video yang lain kalau masih kurang ya. Kalau masih kurang. Nah, kalau karena banyak yang masih merasa ini nih, ya. Kita putarkan lagi ya teman-teman ya. Kita putarkan lagi nih. Orang yang kena salib mudah-mudahan ilmu kita apa benar adanya. Sedangkan jin, syaitan, dan iblis beda dunia dengan manusia. Ada sihir. Jelas dalam Al-Quran disebutkan pada hadis Bukhari Nabi Muhammad SAW ada sihir.
tersisir selama sebulan. Hadis Bukhari menyebutkan masalah itu bahwasanya Nabi SAW disihir oleh seseorang yang bernama Lubab bin Asam, orang yang Yahudi dari suku Zafar. Orang ini mengambil potongan sisir Nabi SAW. Wah, jadi Muhammad ternyata kena sihir dan banyak orang kata. Makasih topiknya. Waduh, keren. Makasih topik cowboynya. Makasih. Jadi gini teman-teman. Kalau kalian belajar Bible, jadi di dalam Bible itu para nabi itu mengusir setan. Nah kalau Muhammad itu malah kena sihir ya, malah kena sihir Muhammad itu. Nah ini kalau orang mau serius membahas ini kasus fatal ini. Ini kasus yang sangat fatal. Karena di dalam Al-Quran itu, di dalam surat An-Nahl ayat 89 disebutkan begini. Setan itu tidak punya pengaruh, tidak akan bisa mempengaruhi orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Bahkan Muhammad dalam sebuah hadis pernah dikatakan, karena di dalam Islam itu dipercaya bahwa mereka itu diikuti oleh yang namanya Saiton. Ya, mereka diikuti jin koren dan setan gitu. Nah, Aisyah pernah ngomong ini sama Muhammad. Termasuk engkau juga, wahai Rasulullah. Kata Aisyah. Dan Muhammad mengatakan iya. Tapi setan yang mengikuti Muhammad itu sudah masuk Islam. Jadi setan masuk Islam itu ada dalam agama Islam. Setan masuk Islam itu setan yang mengikuti Muhammad. Nah, tapi sayang ini. Muhammad mengatakan bahwa yang setan yang mengikuti dia udah masuk Islam. Tapi di detik yang sama, Muhammad diriwayatkan kena sihir. Saya mau tanya sama kalian, sihir itu pengaruh setan atau pengaruh? Masih semua akan mengatakan sihir itu pengaruh dari setan. Nah, sehubungan dengan itu, bahwa surat An-Nahl 89, mustahil orang yang beriman itu kena pengaruh setan. Tapi Muhammad kena sihir. Atas diskusi itu, seseorang yang bernama Reza, seorang muslim, mengatakan dengan tegas, Bang, karena diskusi ini, sekarang saya ragu bahwa Muhammad itu orang yang beriman. Ada videonya di saya. Ada videonya di saya. Tonton. Makanya mampir juga ke channel YouTube saya SDP. Ada di situ Pak Reza mengaku Muhammad itu dia ragu-ragu Muhammad itu orang beriman karena dia kena sihir. Seperti itu. Oke, kita kasih naik lagi ada hair atau hair ini kamu bahasa apa ini? Silakan. Mau buka kamera dulu. Silakan. Saya mau buka kamera dulu. Ya, silakan angkat kamera. Mana kamera mana? Kenapa lama sekali menyalakan kamera? Ya kan itu kamera di belakang, jadi kamu di depan, Bang. Santai aja lah. Dulu. Bukannya nggak mau buka kamera. Bisa amat nih. Mana nggak tahu. Ya, silakan. Kalau Anda seorang muslim, Anda berilmu, ayo kita diskusi. Ini bahkan sudah banyak orang yang bersaksi. Salah satunya seseorang dari Malaysia. Dia sudah bersaksi bahwasanya tidak ada nabi yang kena sihir kecuali Muhammad. Udah? Loh, apa yang saya katakan ini benar. Saya tantang seluruh umat muslim MUI, API untuk melaporkan saya atas ucapan saya ini bahwa Muhammad satu-satunya nabi yang kena sihir. Kemurukan. Orang memang yang saya katakan itu benar kok memang. Nanti kalian tega masuk di Metro TV. Edis TV ditangkap oleh Bareskrim karena mengatakan Muhammad satu-satunya nabi yang kena sihir. Terus di sosial media kan, ada orang Kristen mengatakan Muhammad satu-satunya nabi yang kena sihir, ditangkap polisi. Ternyata setelah dicek betul bahwa Muhammad satu-satunya nabi yang kena sihir. Nangis kan nanti kalian? Nangis nanti kalian? Ada aja kalian itu.
Saya ini mengatakan kebenaran supaya orang-orang Islam yang awam-awam, yang nggak tahu apa-apa, yang ikut Islam cuma ikut-ikutan, itu mereka pada sadar bahwa yang diikutin itu adalah Nabi yang kena sihir. Biar pada sadar itu. Coba apa tahu mereka itu bahwa Muhammad itu kena sihir? Banyak nggak tahu. Banyak nggak tahu. Apa tahu Muhammad itu menikahi anak di bawah umur? Banyak juga nggak tahu. Apa tahu mereka bahwa Muhammad itu menyuruh manusia minum kencing hewan? Banyak juga nggak tahu. Coba. Jadi seperti itu yang saya katakan kepada teman-teman. Saya ini mengungkapkan kebenaran. Datang kemari, patahkan argumen saya itu bahwa saya itu berbohong. Tunjukkan kepada saya bahwa saya berbohong. Saya nggak usah polisi-polisian. Naik saya ke Monas, siaran langsung saya lipe saya. Langsung terjun dari Monas saya. Gigi saya kedua ke bawah. Gini. Langsung gigi saya ke bawah ke dada. Saya bohong. Itu. Silakan. Shalom, selamat malam, Edis. Shalom, Kristen Bang ya. Iya, salam dari Papua. Ya, Salam dari Papua. Papua udah tengah malam sekali Bang ya. Papua udah jam berapa ini Bang? Sekarang udah makin jam 9. Berarti Papua 9, 10, 11 malam Bang. Iya, setengah 12. Iya. Oke Bang, kita hanya mengundang muslim di sini Bang ya. Jadi kita utamakan dulu muslim Bang ya. Oke, saya kasih sponsor saja. Oke, makasih Bang dari Papua, terima kasih ya. Ya teman-teman ya silakan yang muslim kalian naik kemari, silakan kalian silakan kalian naik mengajukan permintaan naik ya. Saya masih membuka kesempatan yang selebar-lebarnya supaya kalian membantah apa yang saya katakan. Ya. Jadi seperti yang saya katakan ya teman-teman ya bahwa si Juma sendiri pun itu sudah kabur-kaburan dari saya. Jadi si Juma orang yang menantang-nantang, orang yang menyebarkan video-video menantang orang Kristen, ternyata malah memblokir saya. Makasih kami Mika, makasih. Malah dia lari gitu dari saya gitu teman-teman. Jadi mau gimana ya teman-teman ya? Berat ya. Mereka mengajukan tantangan, mereka sendiri yang kabur-kaburan. Aduh. Berat saudara-saudara ya. Kita lihat dulu ini statement dari si Juma ini ya teman-teman ya. Sekali lagi teman-teman ya, karena ini statement Juma ini secara membahana nih teman-teman saya lihat. Jadi si Juma itu sudah mengatakan satu statement yang akan membuat umat muslim itu tersadar teman-teman bahwasanya Edis TV saya itu tidak mungkin bisa dihadapi oleh seorang muslim. Karena apa? Karena pasti kalian akan jadi bulan-bulanan. Kenapa jadi bulan-bulanan? Karena yang saya katakan itu semua benar. Yang saya katakan itu semua fakta. Ya, nih. Nah, kita ini harus pandai-pandai. Saya dari dulu, dari sejak Facebook saya itu sudah perang sama Edis. Di Zoom sudah perang sama Edis. Di WA perang sama Edis. TikTok pun perang sama dia. Tapi saya mau perang ketika saya tahu dia pasti suka. Jadi saya tidak kasih uang untuk PKPK-an. Karena kalau saya kasih uang PKPK, yang namanya Edis, seorang ulama pun tidak akan pernah bisa menang. Seorang ulama pun tidak akan pernah bisa menang. Seorang ulama pun tidak akan pernah bisa menang. Wow, berat saudara-saudara. Ini kasih uang PKPK-an. Yang namanya Edis, seorang ulama pun tidak akan pernah bisa menang. Seorang ulama pun tidak akan pernah bisa menang. Saya kalau ada topi udah lepas topi nih. Saya nggak ada topi. Aduh, udah saya bilang guru kalian saya sudah mengakui. Makanya MUI ulama-ulama nggak ada yang berani melaporkan
Muhammad menjadi satu-satunya nabi yang kena sihir. Muhammad menjadi satu-satunya nabi yang menyuruh manusia minum kencing hewan yaitu kencing unta. Apa lagi? Muhammad menjadi satu-satunya nabi yang menikahi anak di bawah umur 4. Yang mana yang mau dilaporkan ulama? Aduh, makasih sampai banyak. Yang mana yang mau dilaporkan ke polisi yang mana? Coba. Orang yang saya katakan semua benar. Itu sama saja ngomong begini. Contoh misalnya, Juma itu adalah seorang pria. Itu fakta atau bukan? Kan fakta. Masa fakta yang dilaporkan? Mengatakan sebuah fakta itu nggak bisa dilaporkan. Gitu loh. Ayo silakan, yuk. Naik kemari, bantah apa yang saya katakan itu fitnah gitu loh, bohong itu. Coba, yuk, silakan, yuk. Saya kasih kalian kesempatan, yuk. Bahwa yang saya katakan itu dusta, fitnah. Silakan. P2 ada, Muslim? Islam. Kalau Ya silakan nyalakan kamera, P2 ada. saya nggak bisa nyalakan kamera, mohon maaf. Kenapa? Kalau mau diskusi aja. Kalau mau nyalakan kamera, silakan aja nyalakan kamera. Oh, berarti Anda sudah malu dilihat orang jadi orang Islam? Siapa yang malu? Ya kalau nggak malu, kenapa Anda tidak menyalakan kamera? Loh, kamu mau diskusi atau mau nyalakan kamera? Iya mau diskusi, tapi lawan bicara saya siapa? Lawan bicara saya masa gambar kayak begini? Ya baiklah, kalau begitu kamu silakan nyari lawan diskusi kamu yang sama-sama gambar. Iya, oke, silakan. Masa saya mau diskusi sama gambar? Bilang, kami sebenarnya udah malu jadi orang Islam. Kamu bilang gitu, baru gitu ya, nggak apa-apa, gitu loh. Wiwin, silakan nyalakan kamera. Wiwin, silakan nyalakan kamera. Wiwin. Baik, kita turunkan juga ya. Banyak orang yang sudah rugi, banyak orang yang sudah gelagapan, teman-teman ya. Berat. Kita cari ini siapa yang sedang live ini. Oh, si Rashid ini. Kita akan tantang lagi si Rashid ini. Terima. Berani nggak diri sama si terima ini? Rashid. Sudah pulang gitu, sudah twing gitu dia. Berani nggak si Rashid ini? Kita tunggu. Apakah dia masih berani? Kita masih tunggu si Rashid, teman-teman. Ya, sambil menunggu si Rashid, saya iklan lagi sejenak ya, teman-teman ya, teman-teman. Yang sebenarnya teman-teman kalau kalian itu kompak, teman-teman ya, kalau kalian itu support saya semua, teman-teman, kita udah selesai loh, teman-teman, kita bereskan sewa rumah apologet ini, teman-teman ya. Ini ada 3.200 orang. Bayangkan kalau 3.200 orang itu semuanya tergerak mensupport saya nih, teman-teman. Tapi sayangnya yang mensupport saya itu 0,00 sekian persen, teman-teman. Jadi ya mau gimana, teman-teman ya. Jadi teman-teman sambil menunggu si Rashid, kalau dia berani menerima undangan saya, teman-teman kalau ingin mensupport saya, teman-teman bisa support saya di situ, teman-teman. Clay, makasih. Terima kasih teman-teman yang memberi support, yang memberi gift saya, dan teman-teman kalau ada berkat berlebih, teman-teman bisa support saya langsung di itu ya, teman-teman, yang tertera di layar. Banknya adalah BR. Ya, sudah saya sebutkan semua, nanti kena blokir saya. Kemudian rekeningnya 02 sekian-sekian. Ada di foto profil saya itu, teman-teman. Ada di foto profil saya, teman-teman klik saja foto profil saya itu nomor rekening saya, teman-teman. Kemudian ada lewat link Saweria juga bisa ya, teman-teman. Ada yang ngomong, "Bang, kenapa kok minta seperti itu, Bang?" Gini, saya ceritakan ya. Saya itu meninggalkan apa yang saya punya. Saya punya rumah yang saya tinggal itu nggak perlu saya ngontrak karena saya punya rumah sendiri. Saya punya pekerjaan yang mencukupi makan saya, makan keluarga saya, cukup semua. Tapi saya tinggalkan itu semua.
Saya tinggalkan demi apa? Demi supaya saya ini bisa menjawab para penghujat-penghujat iman kita. Karena seperti Juma, Yusuf Pei, Dondita, Irina Handoro, dan kawan-kawan ini, mereka ini terus-menerus menghujat. Jadi harus dijawab ini. Nah masalahnya kalau dijawab, nanti digeruduk gitu loh. Masalahnya gitu, ini berat. Makanya saya bilang orang Islam, itu mereka itu kalau bahas Kristen namanya dakwah. Banyak orang Kristen nggak tahu itu, banyak. Banyak orang Kristen tidak tahu kalau orang Islam bahas Kristen itu namanya dakwah. Saya kasih contoh ya nih. Ini adalah salah satu banner yang dipajang di tepi jalan raya besar, jalan raya umum, dengan kata-kata seperti itu. Kalian bisa lihat sendiri, benarkah Bible dipalsukan? Ya, itu kajian Islam itu yang diundang itu siapa? Yang diundang orang-orang Kristen tuh. Gratis untuk non Muslim ya. Kalau Muslim pasti bayar itu. Ya kan? Itu tulisannya seperti itu, banner di pinggir jalan itu. Itu sponsornya ada teras dakwah. Terus ada itu yang kalian lihat sendiri tuh. Ya, teras dakwah bla 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 itu yang di bawahnya itu logo-logonya itu. Ini Islam nih. Kalau pajang banner kayak begini. Kalian bayangkan kalau Kristen pajang banner, benarkah Quran dipalsukan, dipajang di tepi jalan? Selesai kalian, selesai. Langsung masuk ke politik. Kamu mau majang banner, mau majang spanduk yang menistakan agama Islam. Kamu tulis di situ, benarkah Quran dipalsukan? Sungguh halal. Orang Islam kayak gitu, teman-teman. Itu tabiatnya orang Islam gitu. Ya. Jadi kalau ada banner yang berisikan benarkah Bible dipalsukan, oh itu kan dakwah, Bang. Itu kan dakwah supaya orang Kristen diluruskan mengikut Muhammad. Nabi yang besar, Nabi yang penuh. Itu. Tapi nanti kalau diganti, dibalik gitu, benarkah Quran dipalsukan? Nanti orang-orang yang lihat gambar ini pura-pura nggak tahu. Mereka pura-pura nggak pernah lihat ini. Iya, pura-pura. Mereka ini ahli mereka. Ahli berpura-pura. Ahli takiyah. Ahlinya. Gitu loh. Jadi kalau ada Zakir Naik datang ke Indonesia, disambut oleh Wakil Presiden Yusuf Kala, ya, saya kasih gambarnya juga ini biar kalian tahu ya, banyak orang nggak tahu nih. Kalau setiap hari ngasih tahunya ini supaya biar ini ya teman-teman. Nih. Nah, nih. Jadi ketika ada ulama Islam bahas agama Kristen, nah disambut disalam sama si Kala. Lihat ini. Inilah wajah negara kita itu kayak gini. Nih, biar kau tahu ya, biar kalian tahu nih. Ini wajah negara kita. Karena banyak nggak tahu. Nih, ini Jakar turun. Zakir Naik. Nah, ini Zakir Naik datang ke Indonesia, disambut oleh Wakil Presiden. Ingat, ini Wakil Presiden Yusuf Kala. Yang dibahas apa? Yang dibahas Bible, Alkitab. Persis kayak ayam kecekek nih kalau ngomong. Ya. Bahasa Inggrisnya macam bahasa Inggris yang paling buruk yang pernah saya dengar yang diucapkan di Jakarta. Ya, sampai saya aja pusing dia ngomong. Pusing saya ngomong apa itu. Ya. Jadi Zakir Naik ketika datang ke Indonesia, dia bahas Kristen itu. Bahkan temanya itu mereka bikin temanya itu kesamaan Islam dan Kristen itu. Memang mereka ini memang buruan. Pura-pura temanya similarity between Islam and Christian. Kesamaan antara Islam dan Kristen itu temanya mereka 2017. Saya saksinya itu.
dan banyak orang saksinya. Jadi datang ke datang ke Stadion Patriot Bekasi. 40.000 orang itu yang diundang itu datang. Muslim Kristen kumpul di stadion itu. Dia bahas-bahas Bible. Dia bahas-bahas Alkitab. Disambut ini sama wakil presiden. Ini fakta ini. Laporkan ke polisi, saya tunggu sekarang ke polisi. Kau nggak akan sanggup melaporkan saya ke polisi, udah saya bilang yang saya katakan itu fakta kok. Macam-macam aja. Tapi kalau ada orang Kristen yang secara nggak sengaja ya, tanpa ada ini, nggak sengaja dia cuma nyinggung perpuluhan, karena banyak orang Kristen kalau bahas perpuluhan itu agak gimana gitu. Kalau kau kayak jadi orang Islam aja, gini tunggang-tungging capek 5 kali sehari. Gilbert Lumoindong. Terlepas saya nggak setuju dengan Gilbert Lumoindong yang perpuluhan itu nggak ada kaitannya dengan tunggang-tungging. Apa yang terjadi? Lihat, langsung cium tangan. Langsung cium, langsung usul. Ngeri, saudara-saudara, ngeri negara kita. Kalau kau bahas Islam, ini nasi, nih, cium tangan, atau digerebek ke rumahmu seperti anak Batak. Itu. Tapi kalau Islam bahas Kristen, dakwah, saudara-saudara. Itu namanya sedang berdakwah, saudara-saudara. Disponsori oleh MUI, disponsori oleh organisasi Islam. Itu fakta. Pahit, ngeri. Kita seperti menumpang di negeri kita sendiri. Ngeri keadaannya. Nih dibilang pret lu katanya, kamu pret lu orang bawahnya mau tonton ngadu ayam kok atau goyang sadboard. Ya kalau tonton aja goyang sadboard begini. Ya gimana kalau ada ilmu pengetahuan. Saya heran, yang ilmu di TikTok ini malah di-ban sama TikTok. Tapi kalau kayak gini bertaburan koin dia. Aku tercinta, aduh ingin ku tangisi. Tapi apalah daya teman-teman, memang begitulah ya. Karena mayoritas di negara kita ini kalian tahu agamanya. Itulah teman-teman. Makasih, Elvis Presley. Makasih. Itulah teman-teman faktanya. Jadi makanya saya tunggu kalian untuk melaporkan saya tunggu. Saya ini bersuara karena banyak orang Kristen itu nggak berani bersuara. Saya mau bersuara ini. Ya, ini kenyataan dan fakta. Jadi jangan kau mengatakan ini channel apa ini? Ini channel apa ini? Pemecah belah persatuan dan kesatuan. Gundul. Giliran Jakarta turun, bahas Kristen kau bilang dakwah. Sampai ketumbian saya sampai gatal. Rambut saya. Ya, gitulah teman-teman ya. Saya sambil mengiklankan diri lagi lah teman-teman. Saya harus mengiklankan diri dulu. Teman-teman yang mendapati channel Edis TV ini informatif, teman-teman yang mendapati channel Edis TV ini menambah wawasan, teman-teman bisa support saya, support Edis TV di rekening yang tertera di layar ya teman-teman ya, banknya BR dan juga nomornya 02 sekian, teman-teman bisa tangkap layar, teman-teman bisa support, bisa bantu saya lewat situ ya teman-teman ya. Kenapa teman-teman? Karena kita perlu mengudara terus, menyiarkan kebenaran ini secara terus-menerus tanpa terputus-putus. Ya, tanpa terputus-putus, tanpa kita itu digeruduk-geruduk, ya, tanpa kita itu ya kayak bungkam itulah ya. Kita harus bersuara untuk menyuarakan keadilan, ya, berjuang untuk keadilan. Kalau Muslim boleh membahas Kristen, boleh membahas Bible, sudah waktunya sekarang kita orang Kristen boleh membahas Islam.
Karena apa? Karena ketika kita nanti bisa membahas agama Islam, disitulah nanti terbongkar semua agama Islam. Karena banyak selama ini orang Islam nggak tahu bahwa nabinya itu kena sihir. Banyak orang Islam tidak tahu bahwa nabinya itu adalah nabi yang menikahi anak di bawah umur. Banyak orang Islam yang tidak tahu bahwa nabinya itu menyuruh manusia minum kencing hewan. Banyak orang Islam tidak tahu. Banyak. Ya, itu poin-poin besar-besarnya yang saya utarakan itu, teman-teman. Ya, seperti itu, teman-teman. Jadi, teman-teman, kalau ingin bergerak, teman-teman ingin support, ingin membantu saya, teman-teman bisa support saya seperti yang tertera di layar ya, teman-teman ya. Seperti itu. Tuh, begitu saya bilang, saya iklan langsung pada ini. Ya, gitulah, teman-teman. Oke lah ya teman-teman ya, saya rasa itu saja siaran kali ini teman-teman. Kita lanjut lagi di diskusi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, sampai ketemu lagi, selamat istirahat, selamat malam, sampai ketemu lagi.